140 tahun, seorang pria terjebak ke dunia murim. Ia hanya dibekali buku martial art dan sistem. Saat mencapai Supreme Sword Emperor, ia dikembalikan ke bumi dengan keadaan bumi yang sudah berubah. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Cha Xinion pergi ke dimensi Demon dan menduduki kastil Vilai. Setelah itu Xinion berhasil mengalahkan lagi satu demon bernama Rodiak. Di sisi lain di bumi, serangan demon berhasil dihentikan oleh Jihye dan yang lainnya. Setelah itu Xinion bertemu dengan Demon God Madness yang merasuki demon Rodiak. Setelah mengalahkan demon Rodiak, Xinion dan yang lainnya berhasil mengambil alih kastil Rodiak dan demon bawahannya. Altair bilang, "Jadi sembari Alex dan aku menyerang kastilnya, kau mengalahkan Demon Lord Rodiak, itu keren sekali." Xinion menjawab, bahkan kalau dia Demon Lord itu bukan apa-apa. Tapi saat Rodiak mati, mayatnya dirasuki oleh Dewa Iblis bernama Madness. Mendengar itu semuanya heran. Dewa Iblis, kita tahu bahwa Dragon Blood punya Dewa Naga di masa lalunya, dan aku juga menduga bahwa ada dewa di antara para demon. Xinion bilang lagi, tapi sampai dewa turun tangan, sepertinya ada banyak dewa lain selain dewa yang bernama Madness. Dia bilang mereka menargetkanku, sepertinya kita butuh strategi baru. Hei Kalpadin, panggil Nerissa dan para demon lainnya. Setelah semua demon berkumpul, Xinion bilang, apa kau bawahan langsung Rodiak? Nerissa masih kesal. Kau kira aku akan menyerah pada orang sepertimu? Xinion hanya tersenyum. Jadi kau itu orang yang sangat loyal. Haruskah kita coba itu sekarang? Xinion mengaktifkan salah satu skillnya, Word of Command. Dengan skill itu Nerissa terpengaruh. Xinion bilang, Nerissa berjanjilah setia pada aku. Di sana Nerissa langsung bersujud. Ia berkata, subjek Nerissa ingin secara resmi memberikan salam kepada tuanku yang baru. Demon lainnya langsung kaget. Xinion lalu tersenyum di hadapan demon lainnya. Apa kalian juga ingin dicuci otaknya atau dengan sukarela di bawah perintahku? Semua demon ketakutan. Kami memberi salam pada tuan baru kami. Sementara itu di sisi lain di dimensi Dewa Iblis, terlihat banyak sosok Dewa Iblis sedang berbincang. Semuanya sudah hadir saudara-saudaraku. Kau itu sungguh bodoh sampai kehilangan Demon Lord yang sudah kau berkahi. Di sana Madness terlihat kesal. Orang yang membunuh anakku jiwanya sangat suci meskipun dia itu manusia. Dia sudah sampai di titik di mana jiwanya sangat suci saat berada dalam tubuh manusia. Seseorang bilang, diam, itu bukan hal yang boleh kau tertawakan. Seseorang bilang lagi, orang tidak biasa datang ke dimensi kita sejak orang itu. Satu dewa iblis menjawab, benar, kita sudah menghancurkan jiwanya untuk menjaga kedamaian. Sekarang yang bisa kita lakukan masing-masing dari kita harus memperkuat anak-anak kita. Kemudian para dewa iblis berbisik pada Demon Lord yang mereka berkahi. Ada para penjajah dari dimensi lain, hancurkan mereka dan balas dendam. Seseorang terbangun dari tidurnya. Dia adalah Demon Lord kedua, berkah dari Dewa Iblis Laugter, bernama Duraus. Seseorang lagi Demon Lord terbangun. Ia berkata, mengerikan sekali Naznel. Dia adalah Demon Lord ketiga, berkah dari Dewa Iblis Teror, bernama Voliden. Seseorang lagi terbangun dari mimpi anehnya. Aku harus mencari Naznel. Dia adalah Demon Lord kelima, berkah dari Dewa Iblis Nightmare bernama Artia. Satu lagi Demon Lord terbangun heran. Dia adalah Demon Lord pertama bernama Naznel. Apa yang sebenarnya terjadi? Di sisi lain, Xinion masih kepikiran perkataan Madness. Semua demon di Dreadville akan datang membunuhku, dan mereka punya saudara. Xinion bertanya, Kalpadin, apa kau tahu jumlah Dewa Iblis? Kalpadin menjawab, 4 Demon Lord yang aku ketahui menerima berkat dari satu Dewa Iblis, Duraus, Artia, Voliden, dan Rodiak yang mati lebih awal. Aku tidak tahu tentang yang lainnya.
Sinyon menjawab, itu sudah cukup Kalpadin. Kalpadin senang. Benarkah seperti yang diharapkan dari tangan kanan terbaik Tuan? Sineon kembali berpikir, sepertinya Dewa Iblis tidak bisa bergerak saat ini, kecuali mereka turun seperti yang dilakukan dewanya Rodiak. Tapi untuk jaga-jaga, aku harus tetap waspada. Keesokan harinya para Demon Lord sedang berkumpul. Naznel heran. Aneh sekali kenapa kalian semua datang ke sini barengan. Kalian bertiga tidak datang untuk menjatuhkanku, bukan? Voliden menjawab, tebakan yang menarik tapi bukan itu. Artia bilang, kami di sini karena Rodiak. Naznel menyela, apa dia bertengkar dengan Vilaik sampai memutuskan pertunangan mereka? Artia kesal, apa kau kira kita gila sampai datang karena masalah percintaan orang lain? Duraus hanya tertawa. Sebenarnya kami melihat mimpi yang sama selama beberapa malam. Mimpi yang sangat buruk. Kami dengar utusan dari Madness akan jatuh ke tangan penyerang dari dunia lain. Dengan pertanda sama yang datang melalui mimpi dari kami bertiga. Bukankah itu artinya utusan Madness bicara soal Rodiak? Dalam hatinya Naznel bilang, mereka berempat termasuk Rodiak itu spesial karena sudah menerima berkah dari Dewa Iblis. Meskipun aku ketuanya dan kemampuanku sudah diakui sebagai yang terkuat, haruskah aku percaya pada mereka? Bukankah mereka cuma menunggu untuk mengambil tempatku? Duraus bilang, ini pertama kalinya terjadi. Apa Dewa Iblis berusaha keras memperingatkan seseorang akan bahaya? Apa kau ingin menyangkal para dewa, Naznel? Naznel menjawab, bukan berarti aku menyangkal kehadiran mereka, tapi sesuai yang ada di catatan kuno, mereka memberikan kekuatan itu secara acak dan tidak pernah terdengar bahwa mereka bicara pada siapapun. Voliden bilang, tapi sampai membuat para dewa memutuskan untuk bergerak, aku bersumpah atas mereka bahwa aku tidak berbohong. Naznel bertanya, lalu kenapa kalian datang padaku dan tidak menghubungi Rodiak secara langsung? Artia menjawab, kami sudah mencobanya, tapi tidak ada balasan dan belum ada kabar dari Vilaik setelah dia melintasi dimensi. Voliden bilang, karena itu kami menemuimu. Kau satu-satunya yang bisa memimpin pertemuan para Demon Lord. Bukankah kau punya otoritas untuk mengirim demon ke wilayah Rodiak dan Vilaik? Naznel heran. Jadi kalian ingin meminjam namaku? Baiklah, tapi yang akan kita kirim adalah anak buah kalian dan bukan anak buahku. Kalian hanya akan meminjam namaku saja. Duraus berkata, terima kasih, kami akan memberitahumu ketika kami dapat informasi baru. Kemudian setelah itu 3 perwakilan Demon Lord menghadap Rodiak di kastilnya. Salam Demon Lord Rodiak. Dalam hatinya satu demon heran. Jelas bahwa Demon Lord Rodiak itu menghilang. Dia terlihat seperti Demon Lord Rodiak, tapi aku merasa ada yang tidak beres. Rodiak bilang, angkat kepala kalian. Apa kalian bertiga diutus ke sini untuk melihatku? Seseorang bilang, Demon Lord Artia ingin bertemu denganmu. Rodiak menyela, lalu kenapa bukan dia yang datang ke sini? Ketiganya langsung ketakutan. Tuanku tidak bisa menghubungimu sampai kemarin. Kami melayani Demon Lord yang berbeda. Saya anak buah Artia. Mereka dari Duraus dan Voliden. Rodiak berkata, kalau begitu jelaskan padaku sekarang. Apa yang membuat kalian kemari? Kalian tidak bermaksud untuk menipu atau semacamnya, bukan? Semua demon langsung bersujud. Tidak, kami tidak akan berani. Kami akan menjelaskan maksud kedatangan kami. Ketiga raja berkumpul setelah menerima izin dari Naznel. Para raja mengirim kami untuk memeriksa kesehatan Anda. Satu demon lalu menyadari sesuatu. Tunggu, cara dia bicara dan auranya memang seperti Rodiak. Tapi aku tidak merasakan tekanan dari Demon Lord. Demon Lord cenderung memancarkan tekanan kekuatan, bahkan ketika mereka tidak bermaksud melakukannya. Rodiak lalu mendekati mereka. Jadi dari yang aku lihat, yang datang padaku adalah anak buah dari Demon Lord yang diberkahi. Ketiga demon itu heran karena ternyata Rodiak adalah Kalpadin yang menyamar. Sialan, apa yang kau lakukan di sini?
Tak lama Sineon datang. Aku coba untuk menemukan Demon Lord yang lain, tapi terima kasih karena mau datang ke hadapanku sendiri. Sineon memancarkan tekanan kekuatannya. Bagaimana aku bisa berterima kasih pada kalian semua? Ketiganya langsung bereaksi. Bajingan sombong, kau tidak tahu siapa yang dihadapi. Matilah kalau begitu. Ia maju menyerang. Sineon tetap tenang. Dengan satu jarinya ia bisa membuat pedang yang dipegang Demon terlepas. Sineon mengambil pedang tersebut dan memberi tebasan. Pedangmu tidak akan mengenaiku bahkan dalam 100 atau 1000 tahun. Dua Demon lainnya panik. Sineon hanya tersenyum. Beritahu aku semua yang kalian tahu tentang Demon Lord kalian, kalau kalian tidak mau berakhir sepertinya. Setelah itu, kedua Demon tersebut menceritakan semuanya di hadapan Sineon dan yang lainnya. Itu semua yang kami tahu, jadi tolong percaya pada kami. Alex bilang, informasi yang mereka berikan ternyata tidak terlalu berguna. Kalpadin bilang, tapi fakta bahwa beberapa Demon Lord pergi menemui Nathaniel yang terkuat daripada Demon Lord, itu bisa beresiko tuanku. Sineon tetap santai menjawab, aku bisa menebaknya saat aku berinteraksi sesaat dengan Dewa Iblisnya. Dewa Iblis itu bilang bahwa para demon akan bekerja sama untuk membunuhku. Semuanya langsung ketakutan. Sineon bilang lagi, apa kalian lupa kalau aku ini kaisar pedang tertinggi? Apa mereka benar-benar bisa membunuhku? Jadi kalian tidak usah khawatir, lagian aku punya rencana. Hei kalian berdua, dari sekarang lakukan sesuai perintahku. Voice of command. Sineon mencuci otak mereka. Setelah itu dua demon tersebut menghadap Artia. Artia heran, di mana Behcet? Kenapa kalian pergi ke kastilku? Salah satu demon bilang, maaf kami tidak kompeten. Behcet terlalu banyak bicara dan terlalu berisik di depan Demon Lord Rodiak. Jadi dia dibunuh di tempat. Kami juga sempat disiksa sebelum kami bisa kembali ke tuan kami. Kami datang pada Anda untuk memberitahukan hal ini. Artia kesal mendengar itu. Rodiak membunuh anak buahku. Aku mengerti Rodiak benci orang yang berisik. Jadi itu masuk akal. Artia bilang, baiklah, kalian bisa kembali ke tempat kalian. Dua demon itu lalu menyampaikan hal yang sama pada tuannya. Malam harinya Artia kembali bermimpi. Jangan tertipu, hadapi kenyataan. Utusan Madness sudah mati. Artia terbangun dan bingung. Apa yang sebenarnya ingin kau katakan pada aku? Kemudian tiga Demon Lord bertemu lagi. Apa kalian dapat wahyu yang sama tentang bagaimana kita tidak boleh tertipu? Artia bilang, aku merasa tidak enak karena Rodiak memutuskan untuk membunuh anak buahku. Dan apa artinya wahyu ini? Duraus bilang, tidak ada yang salah dengan dua utusan kami. Tapi kenapa mimpi kita terus sama? Polydien mulai pusing. Kalau begitu aku akan pergi ke sana. Aku ingin menjawab mimpi buruk yang tiada akhir ini. Aku sendiri yang akan memeriksa apakah Rodiak aman atau tidak. Setelah itu kita akan mendiskusikannya nanti. Duraus bilang, kalau kau bergerak artinya kau merasa ada musuh bukan? Mungkin Rodiak dalam bahaya. Polydien berkata, tapi kalau aku ditangkap pastikan untuk meyakinkan Nathaniel untuk membantu. Artia hanya tersenyum. Kau bicara seperti seorang pahlawan yang rela mengorbankan dirinya demi kebaikan bersama. Polydien menjawab, aku tidak ada niatan untuk mati, jadi tidak perlu berduka begitu. Setelah itu bersama anak buahnya Polydien tiba di depan kastil Rodiak. Polydien berkata, Garland, apa kau yakin tentang informasi tersebut? Tak lama kemudian Sineon datang. Kau itu Demon Lord yang diberkahi Dewa Teror bukan? Polydien, benarkah begitu Garland? Polydien sontak heran. Garland apa maksudnya? Jadi laporan itu palsu? Apa mereka memanipulasimu? Polydien mengeluarkan sihir es, membekukan bawahannya hingga hancur. Ia marah. Siapa kau sebenarnya? Sineon berkata, aku manusia dari luar dimensi ini. Polydien kemudian teringat mimpi itu, penyerang di luar dimensi.
Sineon tersenyum. Apa kau ingat mimpi tentang hal itu? Mungkin sesuatu seperti Rodiak dibunuh atau balas dendam. Ini semua karena Phylax yang menyerang duluan. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan bertemu. Voliden kesal. Kalau kau sudah bertemu dengan Phylax, maka kau orang yang menyerang Rodiak juga. Sineon menjawab, benar, jadi kau menggunakan sihir es, ini akan menyenangkan. Sineon mengeluarkan aura kekuatannya. Serang aku dengan semua yang kau punya, karena aku juga akan melakukannya. Pertarungan dimulai. Voliden langsung menyelimuti area dengan es. Sineon bilang, jadi ini domain Raja Iblismu. Voliden menyiapkan sebuah serangan. Benar, berkat yang dianugerahkan padaku adalah penjara es. Rasakan ini. Satu serangan diberikan, Sineon kakinya terkena es, tapi kemudian dengan kekuatannya Sineon berhasil selamat. Kalau aku tak mengalirkan Chiku, paru-paruku akan membeku. Sineon melayang, tapi sudah ada banyak es yang menyerang. Voliden bilang, jadi kau memang punya keterampilan untuk membenarkan kesombonganmu. Sineon lagi-lagi bisa menangkisnya. Kau bebas memikirkan apapun yang kau mau, tapi kau lebih bodoh daripada Phylax dan Rodiak. Jadi aku ragu kau bisa memahami niatanku. Voliden kembali mengeluarkan sihir es. Di sana Sineon tubuhnya membeku. Voliden tertawa. Untuk orang yang mau mati kau banyak bicara juga. Sineon dalam hatinya bilang, saat aku berhadapan dengan Fire of Terror Rodiak, aku terlalu fokus pada menandinginya hingga tidak sempat mempelajari sumber kekuatannya. Kali ini aku akan mencari tahu kemampuannya dan menjadikannya milikku. Phylax, Rodiak, dan sekarang yang ini juga. Mereka semua menggunakan energi lain untuk mengeluarkan domain Raja Iblisnya. Voliden lalu mendekati Sineon. Sineon terus berpikir, sekarang aku mengerti. Aku hanya perlu mencampurkan kekuatan jiwa abadi. Di sana Sineon bisa melepaskan belenggu es tersebut. Ia langsung menciptakan sihir api dan langsung menyerang Voliden. Voliden panik dan berusaha menahan serangan itu dengan sihir es. Bagaimana kau punya berkat dari Madness? Sineon terus melancarkan serangan api. Ia menjawab, setelah melihat kalian para Demon Lord, aku memperhatikan kalian mencampurkan berkatnya dengan kekuatan kalian sendiri. Setelah tahu cara kerjanya, aku yakin bahkan bocah pun bisa menggunakannya. Jadi mari kita akhiri ini. Sineon terus melancarkan serangan api. Voliden tak bisa menahan serangan Sineon dan langsung tertunduk. Aku menyerah, tolong ampuni aku. Apa yang kamu inginkan? Informasi. Aku akan beritahu semuanya, tolong jangan bunuh aku. Sineon tertawa. Boleh juga, aku akan memutuskan berdasarkan apa yang akan kau bilang. Voliden berkata, ada pertanda yang tidak biasa, jadi aku datang ke sini untuk memeriksa Rodiak. Semacam wahyu Raja Iblis yang menerima berkat diberi pesan lewat mimpi bahwa penyusup dari dunia lain sudah mengalahkan anak Madness. Aku tidak mengira kalau ternyata itu benar. Kalau kamu biarkan aku hidup, aku akan pastikan seluruh Dreadfield tak bisa melawanmu. Bahkan kalau aku harus membujuk raja lainnya, aku bersumpah atas namaku. Sineon hanya tertawa. Baiklah, ayo kita lakukan. Kemudian Voliden dipenjara. Sialan, ini berbeda dari apa yang kau janjikan. Sineon bilang, aku belum mendengar pendapat temanku sebelum aku melepaskanmu. Sineon bersama teman-temannya mulai berdiskusi. Aku ingin mendengar pendapat kalian, perspektif dari Demon, Dragon Blood. Nersia heran, masuk akal kenapa Kalpadin bersumpah setia pada orang ini. Orang ini terlalu kuat. Altair berkata, perang kami dengan Demon belum terlalu lama. Dulu ada banyak iblis mencoba menghancurkan kami sepenuhnya. Itulah menurutku dia tidak boleh dilepaskan. Kalpadin lalu bilang, kalau dari sisi Demon sepertiku, kalau aku Raja Iblis, sesaat setelah aku kabur, aku akan mengerahkan pasukan untuk datang menyerang. Sineon hanya tersenyum. Kalau begitu kita lepaskan saja. Semuanya bingung. Apa kau yakin? Sineon menjawab. Aku bilang aku akan melepaskannya, tapi aku tidak pernah bilang akan membiarkannya hidup.
Setelah dilepaskan, Polydie langsung berlari. Dasar orang bodoh yang naif, kau akan menyesal telah melepaskanku. Tapi kemudian serangan es langsung menghentikannya. Shinyon bilang, jadi bagaimana menurutmu tentang penjara beku milikku? Bajingan, dengan ini kau baru saja memulai peperangan. Kau tidak akan pernah kembali ke dunia asalmu hidup-hidup. Shinyon bilang, aku sudah sering kali mendengar kalimat itu. Shinyon lalu menghabisinya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit, sampai jumpa di video berikutnya.